Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawada dari kelas Akuntansi 20A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Hari ini kita akan membahas soal tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita lanjut ke soal persamaan dasar akuntansi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa sih itu persamaan dasar akuntansi. Jadi persamaan dasar akuntansi merupakan perhitungan yang nantinya akan memproyeksikan kekayaan, hutang, dan modal dari perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa prinsip umum akuntansi adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dan pengeluaran. Oke, langsung saja kita kembali ke soal yang akan kita bahas. Jadi dari soal yang akan kita bahas ini, kita diminta untuk yang pertama mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, yang kedua membuat laporan keuangan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke soal persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini saya sudah membuat kolom-kolom persamaan dasar akuntansi dari soal yang akan kita kerjakan, di mana ada tanggal, aktiva yang terdiri dari bank simniaga, peralatan, bangunan, dan perlengkapan. Kemudian di sisi pasiva terdiri dari utang usaha, modal, kemudian kolom keterangan. Langsung saja kita ke soal, yaitu Citra Panca Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan alat berat, pemancangan, dan pekerjaan jembatan. Usaha ini terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya di kawasan Kima. Berikut ini adalah transaksi dan kejadian di bulan pertama. Transaksi pertama pada tanggal 1 Januari 2019 membuka rekening di Bank Simniaga Cabang Makassar sebagai modal awal sebesar 45 juta, berupa peralatan 1.350 juta, bangunan 1.792 juta. Nah, pada tabel persamaan dasar akuntansi ini, kas kita di Bank Simniaga bertambah sebesar 45 juta, peralatan 1.350 juta, bangunan 1.792 juta. Di sisi kredit terjadi penambahan pada modal sebesar 3.187 juta dengan keterangan sebagai modal awal. Selanjutnya transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 membeli bahan spare part yang habis pakai secara kredit seperti baut, kunci L 1 set, dan spare part lainnya sebesar 11.025.000 yang diakui sebagai biaya perlengkapan. Nah, saat kita melakukan pembelian berarti perlengkapan kita bertambah sebesar 11.025.000. Utang usaha kita juga ikut bertambah sebesar 11.025.000 karena kita melakukan pembelian secara kredit dengan keterangan sebagai biaya perlengkapan. Selanjutnya kita jumlahkan dua transaksi tersebut. Nah, adapun hasilnya seperti yang kita lihat ini. Kemudian transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 membayar bahan bakar solar atas kunjungan lokasi di proyek Sopeng Sengkang sebesar 750.000, biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000. Nah, pada transaksi yang ketiga ini terdapat biaya yang dikeluarkan, yang berarti kas kita di Bank Simniaga berkurang sebesar 750.000. Begitu pula dengan modal kita berkurang sebesar 750.000 dengan keterangan sebagai biaya BBM. Yang kedua, yaitu biaya konsumsi di jalan atas kunjungan lokasi sebesar 250.000, yang berarti kas kita berkurang sebesar 250.000. Modal berkurang sebesar 250.000 dengan keterangan sebagai biaya konsumsi. Selanjutnya transaksi keempat pada tanggal 4 Januari 2019
membayar biaya pengurusan surat izin alat di proyek Sopeng Sengkang atas pemakaian kren 25 ton sebesar 2.500.000 sebanyak 2 alat di Disnakers Makassar. Saat kita mengeluarkan biaya, berarti kas kita berkurang sebesar 2.500.000. Kemudian modal juga ikut berkurang sebesar 2.500.000 dengan keterangan sebagai biaya administrasi kantor. Transaksi yang kelima pada tanggal 6 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sopeng sebesar 52.500.000 ditambah MOP demobilitas 130 juta selama 100 jam. Yang berarti kas kita bertambah sebesar 182.500.000 karena kita menerima atas pemakaian sewa, yang berarti modal kita juga ikut bertambah sebesar 182.500.000 dengan keterangan sebagai biaya pendapatan jasa. Selanjutnya transaksi ketujuh yaitu pada tanggal 12 Januari 2000. Transaksi keenam yaitu pada tanggal 8 Januari 2019 biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk low bed sebesar 1 juta, yang berarti kita mengeluarkan uang, yang berarti kas kita di bank Simniaga berkurang sebesar 1 juta. Kemudian modal berkurang sebesar 1 juta dengan keterangan sebagai biaya transportasi. Selanjutnya transaksi ketujuh yaitu pada tanggal 12 Januari 2019 biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000, yang berarti kas kita di bank Simniaga berkurang sebesar 1.500.000. Modal kita juga ikut berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan sebagai biaya konsumsi. Selanjutnya transaksi ke-8 pada tanggal 13 Januari 2019 yaitu membayar biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Sahabuddin sebesar 750.000, yang berarti kas kita di bank Simniaga berkurang sebesar 750.000, modal berkurang sebesar 750.000 dengan keterangan sebagai biaya transportasi. Selanjutnya transaksi ke-9 yaitu pada tanggal 14 Januari 2019 menerima atas pemakaian sewa alat kren 25 ton di Sengkang sebesar 52.500.000 ditambah MOP demobilitas 135 juta selama 100 jam. Yang berarti kas kita bertambah sebesar 187.500.000. Modal kita juga ikut bertambah sebesar 187.500.000 dengan keterangan sebagai pendapatan jasa. Transaksi ke-10 pada tanggal 16 Januari 2019 biaya uang jalan ke Sopeng untuk muat kren 25 ton dengan menggunakan mobil truk low bed sebesar 1.200.000. Nah, pada transaksi ini kita mengeluarkan biaya, yang berarti kas kita di bank Simniaga ikut berkurang sebesar 1.200.000, modal juga berkurang sebesar 1.200.000 dengan keterangan sebagai biaya transportasi. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari merekrut Rina Rusli, staf admin di proyek yang mulai bekerja pada tanggal 16 Januari 2019 dengan gaji per bulan 3 juta per bulan. Nah, pada transaksi ini tidak ada jurnal karena Rina Rusli ini merupakan staf baru di mana gajinya tidak diperhitungkan karena dia merupakan staf baru dan gajinya baru akan diperhitungkan saat bulan selanjutnya.
Transaksi ke-12 yaitu pada tanggal 22 Januari 2019, biaya uang makan operator selama 100 jam atas pemakaian kren 25 ton di Sopeng atas nama Sulaiman sebesar 1.500.000. Yang berarti kas kita di Bank Simniaga berkurang sebesar 1.500.000. Kemudian modal juga ikut berkurang sebesar 1.500.000 dengan keterangan sebagai biaya konsumsi. Selanjutnya, transaksi ke-13 pada tanggal 25 Januari 2019, biaya pengawalan ke Sopeng atas nama Pak Budiman sebesar 850.000. Nah, transaksi pada tanggal 25 Januari ini kita mengeluarkan biaya yang berarti kas kita berkurang sebesar 850.000. Kemudian modal juga ikut berkurang sebesar 850.000 dengan keterangan sebagai biaya transportasi. Nah, transaksi pada tanggal 29 Januari ini membayar utang atas pembelian tanggal 2 Januari 2019 sebesar 5.100.000, sisanya akan dibayar di bulan berikutnya. Saat kita melunasi utang, itu berarti kas kita di Bank Simniaga ikut berkurang sebesar 5.100.000. Kemudian kan tadi pada tanggal 2 Januari utang usaha kita itu sebesar 11.025.000. Nah, pada tanggal 29 Januari ini kita melunasinya sebesar 5.100.000, yang berarti sisa hutang kita yaitu sebesar 5.925.000 dengan keterangan sebagai pelunasan utang. Selanjutnya transaksi ke-15 yaitu pada tanggal 30 Januari 2019 menerima atas pemakaian kren 70 ton selama 1 hari di Kapasa sebesar 17 juta. Saat kita menerima itu berarti kas kita bertambah. Jadi kas kita di Bank Simniaga ini bertambah sebesar 17 juta, kemudian modal kita juga ikut bertambah sebesar 17 juta dengan keterangan sebagai pendapatan jasa. Transaksi ke-16 pada tanggal 30 Januari 2019 membeli spare part, lem, kunci pipa, tang buaya sebesar 895.000 di CV Surya Teknik. Nah, di sini kita melakukan pembelian secara tunai yang berarti kas kita berkurang sebesar 895.000. Nah, di sisi lain perlengkapan kita juga bertambah sebesar 895.000 dengan keterangan sebagai biaya perlengkapan. Selanjutnya transaksi ke-17 yaitu pada tanggal 30 Januari membayar keperluan kecil untuk operasional kantor dan dicatat sebagai beban lain-lain. Saat kita mengeluarkan biaya berarti kas kita akan berkurang. Itu berarti kas kita di Bank Simniaga ini berkurang sebesar 525.000. Kemudian modal kita juga ikut berkurang sebesar 525.000 dengan keterangan sebagai biaya lain-lain. Selanjutnya transaksi ke-18 pada tanggal 30 Januari 2019 membayar tagihan telepon kantor 1.250.000, air kantor 725.000. Nah, saat kita membayar tadi kan itu berarti kas kita berkurang. Nah, di sini kas kita juga ikut berkurang sebesar 1.250.000, modal ikut berkurang sebesar 1.250.000 dengan keterangan biaya telepon kantor. Selanjutnya air kantor sebesar 725.000, yang berarti kas di Bank Simniaga berkurang sebesar 725.000, kemudian modal berkurang sebesar 725.000 dengan keterangan biaya air kantor. Transaksi ke-19 pada tanggal 31 Januari 2019 membayar gaji staf admin proyek atas nama Ibu Rina Rusli
sebesar 1.500.000, biaya gaji pegawai accounting 4.500.000 atas nama Harifin D. Nah, di sini total gajinya itu sebesar 6 juta, yang berarti saat kita membayar gaji itu berasal dari kas. Nah, saat kita itu berarti kita mengeluarkan kas. Jadi kas kita berkurang sebesar 6 juta, kemudian modal juga berkurang sebesar 6 juta dengan keterangan sebagai biaya gaji karyawan. Transaksi ke-20 tanggal 31 Januari 2019, menarik uang tunai di Bank SIM Niaga untuk keperluan pribadi sebesar 10 juta atas nama Ibu Oe Soetijang. Saat kita melakukan penarikan tunai untuk keperluan pribadi, itu dinamakan sebagai FRIF, yang berarti kas kita di Bank SIM Niaga berkurang sebesar 10 juta, kemudian modal kita juga berkurang sebesar 10 juta dengan keterangan sebagai FRIF Ibu Oe Soetijang. Setelah itu kita akan menguji apakah transaksi persamaan akuntansi yang kita buat ini sudah benar dengan cara kita jumlahkan aktivanya antara kas di Bank SIM Niaga, peralatan, bangunan, dan perlengkapannya. Kemudian pasifanya kita jumlahkan juga utang usaha dengan modal. Setelah itu kita total. Jadi di sini saya sudah total dari aktivanya, yaitu sebesar 3.500.051.125.000. Kemudian di sisi pasifanya sebesar 3.551.125.000, yang berarti persamaan dasar akuntansi yang kita buat ini sudah seimbang, yaitu kita akan membuat laporan laba rugi. Adapun rumus dari membuat laporan laba rugi yaitu pendapatan dikurang beban. Nah, pada persamaan dasar akuntansi yang kita buat tadi, adapun bebannya yaitu yang pertama pada tanggal 6 Januari 2019 sebesar 182.500.000, kemudian kita masukkan ke dalam laporan laba rugi. Kemudian pendapatan jasa yang kedua itu tanggal 14 Januari 2019. Kemudian yang ketiga pada tanggal 30 Januari sebesar 17 juta. Setelah itu kita jumlahkan dan hasilnya itu hasil atau total dari pendapatan yaitu sebesar 387 juta. Setelah itu adapun beban dari persamaan dasar akuntansi yang kita buat tadi yaitu yang pertama biaya BBM sebesar 750.000, biaya konsumsi 3.250.000, biaya administrasi kantor sebesar 2.500.000, biaya transportasi 3.800.000, biaya telepon kantor sebesar 1.250.000, biaya air kantor sebesar 725.000, biaya gaji karyawan 6 juta, dan biaya lain-lain yaitu sebesar 525.000. Setelah itu kita jumlahkan. Adapun jumlah dari beban yaitu sebesar 18.800.000. Setelah itu tadi kan rumusnya itu pendapatan dikurang beban. Nah, pendapatan ini dikurang dengan beban dan hasilnya yaitu 368.200.000. Nah, karena hasil dari laporan laba rugi ini positif, maka perusahaan Citra Panca Mandiri ini mengalami laba. Selanjutnya yaitu kita akan membuat perubahan ekuitas. Untuk membuat perubahan ekuitas ini rumusnya yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah dengan laba bersih kemudian dikurangi dengan FRIF atau pengambilan pribadi.
Nah, pertama yaitu modal awal. Jadi modal awalnya tadi yaitu sebesar 3.187 juta. Kita masukkan ke perubahan ekuitasnya, kemudian ditambah dengan laba bersihnya yaitu sebesar 368.200.000. Kemudian kita jumlahkan. Nah, hasilnya yaitu 3.555.200. Kemudian kita kurangi dengan pengambilan pribadi dari Ibu Oe Soetijang sebesar 10 juta. Maka modal akhirnya yaitu sebesar 3.545.200. Setelah itu kita akan membuat laporan neraca dari Citra Panca Mandiri periode 31 Januari 2019. Yang pertama itu kita pisahkan antara aktiva dan pasifanya terlebih dahulu. Nah, adapun dari aktifannya terdiri dari Bank Simniaga sebesar 397.205.000. Kita ambil dari persamaan dasar akuntansinya. Kemudian perlengkapannya sebesar 11.920. Kemudian peralatan sebesar 1.350.000. Kemudian bangunan sebesar 1.792 juta. Setelah itu kita totalkan, jadi totalnya yaitu sebesar 3.551.125.000. Setelah itu di sisi pasifa, utang usahanya sebesar 5.925.000. Kemudian modal akhirnya sebesar 3.545.200. Nah, setelah itu kita totalkan, jadi total pasifanya yaitu sebesar 3.551.125.000. Nah, dari pencatatan yang kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa pencatatan yang kita lakukan ini sudah benar karena sisi aktiva dan pasifanya ini sudah seimbang. Terima kasih.